Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan ke pembahasan baru ya, bab 6 bukunya Slavin tentang cognitive learning theories ya, atau teori belajar kognitif. Nah, di sini saya tidak akan lagi membahas terms atau key concept terkait otak ya. Jadi misalnya neuron, dendrit, sinapsis ya, perkembangan otak, bagian-bagian otak dan fungsinya ya, seperti hipotalamus, talamus, amigdala, cerebrum dan lain-lain. Ini tidak akan saya bahas lagi ya, karena ini sudah didapatkan ya di mata kuliah yang lain. Nah, kalau misal ingin menyegarkan kembali ya terkait hal itu, refresh lagi, itu bisa nanti membaca langsung saja di bab 6 Slavin ya, cognitive learning theory, di subbab how the brain works ya. Itu nanti bisa ada penjelasan lebih lengkap ya terkait otak tadi ya. Nah, video kali ini itu lebih fokus ke contoh-contoh ya penelitian otak ya, atau brain research ya, yang ada implikasinya terhadap pendidikan gitu ya. Nah, ini pendahuluan saja dulu, nanti ada 2 video lain ya terkait aplikasi penelitian otak untuk pengajaran di kelas, dan juga neuromyths ya, mitos-mitos terkait hasil brain research ya dan penerapannya pada dunia pendidikan. Oke, kita mulai saja. Jadi banyak sekali ya hasil penelitian tentang otak yang penting untuk pendidikan terutama, dan juga untuk child development ya, perkembangan anak ya. Nah, terutama pada terkait masa awal perkembangan anak gitu ya. Nah, berikut ini beberapa hasil penelitian tersebut ya. Jadi ada studi terkait jumlah stimulasi ya pada awal perkembangan anak itu berhubungan dengan jumlah koneksi neural atau sinapsis ya, yang ini merupakan dasar dari proses belajar dan memori yang lebih tinggi gitu ya. Nah, ini tentu saja kabar baik gitu ya bagi dunia pendidikan dan child development ya. Nah, selanjutnya ada penelitian lain yang menyimpulkan bahwa kapasitas otak itu tidak ditentukan oleh kondisi saat lahir ya, jadi tidak onset gitu ya ketika lahir ya, namun dipengaruhi oleh pengalaman awal ya. Ini penemuan yang sangat berpengaruh ya di pada research anak usia dini selanjutnya ya, dan juga terkait kebijakan pendidikan gitu. Nah, penelitian lainnya menyampaikan bahwa training yang ekstensif itu bisa mengubah struktur otak ya, walaupun pada individu dewasa ya. Nah, misalnya penelitian pada supir taksi di London ya, itu aktivitas mereka itu, pekerjaan mereka itu bisa menyebabkan peningkatan aktivitas pada bagian otak yang memproses arah ya, direction ya. Ini relevan karena mereka itu jalanan di London itu sangat rumit gitu ya, tidak seperti di Amerika yang per blok gitu ya. Nah, ini cukup mengejutkan juga karena selama ini dianggap struktur otak itu sudah menetap gitu ya ketika dia dewasa gitu ya. Nah, ternyata tidak gitu ya.
yang disebut neuroplasticity ya. Nah, ini baru beberapa contoh saja gitu ya, terkait penelitian otak itu ya, masih ada perbedaan itu ya, perbedaan pendapat ya. Jadi ada perdebatan mengenai apakah penelitian otak ini berimplikasi langsung ya pada pengajaran di kelas ya. Nah, selanjutnya penelitian lain itu menemukan bahwa ketika individu itu bertambah ya pengetahuan dan keterampilannya, otak itu akan menjadi lebih efisien ini. Nah, ini Solso dan kawan-kawan itu membandingkan aktivitas seniman ahli ya dengan pemula ya atau orang biasa dalam menggambar wajah. Jadi seniman ahlinya ini seniman lukis ya. Nah, pada seniman ahli itu yang gambar di atas fMRI-nya, sementara yang pemula itu yang bawah. Nah, bisa dilihat di sini hanya jadi ini dibandingkan ketika keduanya, seniman ahli dan pemula yang sebagai kontrol tadi, orang biasa itu menggambar wajah gitu ya. Nah, hanya sedikit dari bagian otak seniman tersebut yang aktif ya ketika menggambar ya, dibandingkan dengan pada otak pemula gitu ya. Nah, bagian A itu, kolom A itu terlihat aktivitas pada saat facial perception ya. Jadi yang pada individu pemula itu terlibat lebih aktif gitu ya. Nah, sementara yang seniman ahli itu lebih efisien gitu ya, tidak banyak aktivitas di situ karena dia sudah ahli di bidang itu gitu. Nah, ini memperlihatkan efisiensi dari otak individu yang sudah ahli. Nah, selanjutnya penelitian dari Temple dan Turkeltaub ya, ini membandingkan aktivitas otak anak ya otak anak dengan disleksia dengan anak normal ketika membaca gitu ya. Nah, anak dengan disleksia ini ternyata ketika membaca itu mengaktifkan juga area auditori gitu ya, selain area visual ya ketika membaca ya. Jadi proses membaca itu lebih rumit gitu ya. Jadi mengenali dari huruf ke suara ya, kemudian dari suara ke makna gitu ya. Nah, sementara yang pembaca yang lancar itu langsung gitu ya, dari huruf langsung ke makna gitu ya. Proses auditori ini langsung di skip gitu ya, dilewati gitu ya. Nah, namun hasil penelitian tersebut juga menyarankan bahwa dengan pelatihan yang ekstensif itu ternyata fungsi otak anak yang memiliki kesulitan membaca itu akan bisa seperti anak yang tanpa gangguan membaca gitu ya. Jadi seperti anak normal biasa gitu ya. Nah, proses melewati langkah tertentu ini, skip proses ini itu agar menjadi lebih efisien tadi itu ya, itu pada fungsi otak ini dinamakan automaticity gitu ya. Jadi akibat adanya pengalaman ekstensif dan latihan gitu ya dalam membentuk keahlian itu akan menghasilkan performa yang lancar gitu ya, effortless ya, tanpa usaha gitu. Jadi penelitian otak ini menunjukkan bahwa automaticity ini yang bisa menyebabkan otak untuk skip ya, atau melewati beberapa langkah dalam pemecahan masalah seperti tadi ya, dari membaca itu tanpa auditori tapi langsung ke makna itu. Nah, penelitian otak ini
mendukung kesimpulan bahwa otak itu bukanlah tempat penyimpanan atau rak penyimpanan fakta dan keterampilan saja gitu ya. Namun otak itu terlibat dalam proses organisasi informasi agar bisa diakses dan digunakan secara efisien gitu. Jadi yang di sini yang penting itu tidak hanya proses penambahan informasi gitu ya, namun juga proses menghilangkan koneksi ya antar informasi ya, kemudian mengabaikan atau eksklusi ya, secara selektif itu mengabaikan atau eksklusi informasi, memilih informasi yang tidak relevan gitu ya, dan membuat koneksi yang runtut gitu ya antara satu informasi dengan informasi lainnya. Nah, proses ini juga penting gitu ya ketika proses ini. Jadi tidak hanya penambahan informasi gitu. Jadi juga terkait fungsi proses organisasi informasi itu agar bisa diakses dan digunakan secara efisien. Nah, baik, itu saja dulu untuk pengenalan ya. Jadi selanjutnya ini sumbernya masih dari chapter 6 ya. Chapter 6 tadi sudah saya sebutkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang neuromyths ya dan neuroglues ya, dan juga nanti sebelumnya penerapan hasil riset otak ya pada pengajaran di kelas gitu ya. Nah, baik, itu saja saya pikir. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.